Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hehe, haha, Baldi kedua tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, wajah orang-orang Gunung Ilahi Surgawi semuanya tidak menyenangkan. Yun Changhai adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia mengungkapkan senyum tipis dan berkata, "Aku hanya mengatakan bahwa dengan penampilan cucuku, hanya ada anak nakal di seluruh gurun sekarang yang layak untuknya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Orang tua, kamu masih menolak untuk mengakui kesalahanmu? Anda tidak ingin memperbaiki formasi itu lagi? Apakah klanmu tidak ingin meninggalkan dunia ini?" Baldi kedua mencibir. Mereka masih muda. Jika mereka memiliki afinitas satu sama lain, saya tidak akan menentangnya. Jika cucu perempuan saya merasa dirugikan, maka itu pasti tidak akan terjadi, kata Yun Changhai. Baldi kedua menatapnya. Seolah-olah dia mengingat sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Dia dengan penuh kebencian berkata, "Kamu rubah tua, kamu persis sama dengan ayahmu." Apa yang dikatakan orang tua itu saat itu? Dia mengatakan kepada saya bahwa jika ada persahabatan antara saya dan Menglan, dia pasti tidak akan ikut campur. Namun, pada akhirnya, dia mengejarku untuk membunuhku. Ya, tidak. Jangan berpura-pura bodoh. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu sombong? Tepat pada saat itu, seorang pria paruh baya muncul. Dia dengan dingin memelototi botak kedua, dan kemudian dia melihat ke pesta Shihao. Yun Changhai tertua kedua, apakah kamu mengatakan ini karena kamu akan mengambil tindakan terhadapku? Bibir Secon Baldi menunjukkan seringai dingin. Pria paruh baya itu disebut tuan kedua di sini. Dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Kultivasi Anda hancur, namun Anda masih berani mendaki gunung ilahi surgawi saya. Apakah Anda mengandalkan waktu singkat yang Anda miliki dengan Bibi Menglan? Namun, dalam menghadapi hidup dan mati klan saya tidak berpikir Bibi akan menghalangi kita. Menurut pendapat saya, karena orang yang dapat memperbaiki formasi datang, dan orang yang mencuri artefak magis klan kami juga ada di sini, tidak perlu penundaan. Kita harus membiarkan mereka memperbaiki dan kemudian membuka formasi hebat," kata tetua lainnya. Rambutnya berwarna emas pudar, dan dia jelas tidak hanya memiliki darah ras surgawi, tetapi juga ras peng. Dia melirik Yun 11 dan kemudian berkata, "Belum lama ini, bukankah Raspeng bersayap emas yang agung datang untuk mencari pernikahan? Saya pikir itu layak dipertimbangkan. Bagaimanapun, dua balapan kami selalu agak dekat." Suasana adegan saat ini sangat tegang. Dapat dikatakan bahwa ketika kedua individu ini berbicara, nada mereka sangat keras. Semua perselisihan dan diskusi sebelumnya dibuang keluar jendela. Kami dengan baik hati naik gunung untuk mencari kerjasama, namun kalian semua ingin dengan paksa menekan kami dan melenyapkan kami setelah menggunakan kami. Baldi kedua bertanya, "Lihat dirimu. Anda sudah sangat tua, dan kultivasi Anda telah tersebar, namun Anda masih bersikap heroik. Anda datang ke Gunung Ilahi Surgawi saya seperti ini, namun Anda masih berpikir Anda dapat memeras kami." Tuan kedua setengah baya tertawa dingin dan berkata, "Kenapa aku merasa ada yang tidak beres setelah mendengar ini? Seseorang ingin mengancam kita." Shihao mengambil beberapa langkah dan berjalan dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau lambat. "Teman kecil, jangan salah paham. Syaratnya semua sudah diatur." Secara alami sulit bagi kemarahan semua orang untuk segera dipadamkan, Yun Changhai tersenyum dan berkata, "Kakak laki-laki, mengapa ada kebutuhan untuk bertindak seperti ini?
Penatua berambut emas samar itu merokok dengan nada yang tidak dingin atau panas. Dia kemudian menatap Shihao, dan dengan suara yang sangat apatis, dia berkata, "Ini adalah gunung surgawi, bukan alam dewa kekosongan, jadi kami tidak bisa membiarkan sifat alami Anda menjadi benteng. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Kembalikan pengawalmu ke balapanku. Setelah merak memperbaiki formasi, kita perlu menggunakannya. Ayo, Yun Jinhai, kamu pikir kamu telah menangkapku? Jika saya tahu hal-hal akan terjadi seperti ini, saya akan menampar setengah penggila darah campuran Peng seperti Anda sampai mati." Botak kedua tertawa dingin terus-menerus. "Saat itu tidak ada. Jika bukan karena adik perempuanku, aku akan langsung menamparmu sampai mati sekarang," kata Yun Jinhai dengan suara dingin. Jinhai telah bertindak berlebihan. Tidak perlu seperti ini. Itu semua demi meninggalkan wilayah ini dan menghindari bencana besar. Jangan mengucapkan kata-kata kasar ini, Yun Changhai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Saya hanya ingin mereka memahami situasi mereka saat ini." Jin Yunhai memandang Shihao dan botak kedua. "Kalian berdua harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayah, saya merasa mereka tidak memiliki rasa kesopanan. Saya pikir masih lebih baik untuk memberi mereka dorongan. Kalau tidak, tempat seperti apa yang kita biarkan mereka berpikir tentang gunung ilahi surgawi?" Tuan kedua setengah baya mencibir dan berkata, "Lalu apa yang dianggap kesopanan yang kamu bicarakan ini?" Shihao tetap tak kenal takut. Guru kedua setengah baya dengan dingin berkata, "Bertingkah begitu tak terkendali di gunung surgawi-surgawi saya, jadi bagaimana jika Anda adalah pemuda tertinggi? Aku bisa menekanmu hanya dengan mengangkat tanganku. Apakah kamu percaya padaku?" "Saya tidak." Shihao menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kamu tidak percaya padaku." Jin Yunhai berkata dengan dingin juga dan menatap Shihao dan botak kedua. "Benar, saya juga tidak percaya itu benar." Baldi kedua mencibir. "Heng!" Penatua dengan rambut emas samar dan Jin Yunhai sama-sama mengeluarkan dengusan dingin. Mereka memukul Shihao dan botak kedua seperti palu. Jika itu mengenai mereka, mereka secara alami akan batuk darah dalam jumlah besar dan menerima luka parah. Namun, kedua belah pihak tidak bereaksi sedikit pun. Dia kagum. Dia mengulurkan tangan besar ke arah mereka berdua. Botak kedua melepaskan teriakan ringan dan berubah menjadi penatua. Kemudian, dia mengangkat tangan dan menampar keluar. Dengan suara hong, itu mengenai Jin Yunhai dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. "Apa?" Semua orang menjadi tercengang. Ekspresi para ahli dari gunung ilahi surgawi semuanya berubah. Bukankah budidaya merak yang penuh kebencian ini tersebar? Bagaimana dia tiba-tiba berubah? Dan bagaimana dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat? Di dalam tempat ini, hanya botak kedua dan Shihao yang tahu. Alasan mengapa mereka tetap tidak takut adalah karena Dewa Willow diam-diam mengikuti. Itu tepat di sisi mereka, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? "Jinhai, kamu masih belum mundur," kata Yun Changhai. Ketika dia menyarankan agar konflik itu tidak terjadi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa merak yang penuh kebencian bisa bertarung. Saat ini, dia secara alami terkejut. "Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Ayo pergi lagi." Hanya dua individu sepele, namun Anda berani berperilaku begitu kejam di gunung ilahi surgawi saya. Menekan mereka semua. Paksa mereka untuk memperbaiki formasi dan serahkan pelindung tangan, teriak Jin Yunhai. Inilah yang dia pikirkan selama ini. Ada niat membunuh di balik kata-kata ini. Dia telah lama membenci kelompok Sechon Baldi.
Hong! Hamparan simbol melonjak. Itu sangat cemerlang, seolah-olah bintang-bintang jatuh. Ruang di sekitar mereka mulai berkilau. Namun, botak kedua berubah menjadi penatua dan tidak bergerak sama sekali. Jin Yunhai dikirim terbang lagi, dan kali ini, dia dipukul lebih keras. Dia terus-menerus batuk darah dari mulutnya. Semua orang menjadi tercengang dalam hati. Apa kekuatan yang kuat? Kakek, Yun 11 hanya angkat bicara sekarang, mengirim pesan secara diam-diam kepada kakeknya, memberitahunya bahwa seorang ahli ilahi mungkin telah datang dengan kelompok mereka. Dia memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Yun Changhai segera tersentak. Ada ahli tingkat dewa yang mungkin turun? Ini memenuhi dirinya dengan rasa takut. Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia menatap cucunya dan menghela nafas dalam hati. Gadis ini sedang memikirkan sesuatu. Dia sengaja tidak memberitahu adik laki-laki kakeknya, membiarkan setengah pengras Jin Yunhai menderita pukulan. Yun 11 benar-benar tidak menyukai adik laki-laki kakeknya ini, karena dia telah menyatakan persetujuannya untuk menikahinya dalam perlombaan peng bersayap emas yang hebat. Dia selalu berbicara tentang bagaimana dua balapan bisa menjadi lebih dekat dan lebih kuat dengan melakukan ini. Hanya saja, dia tidak pernah berpikir bahwa paman keduanya, yang juga dikenal sebagai tuan kedua juga akan seperti ini, bertarung di sisi Jin Yunhai. Ketika Yun Changhai mendengar peringatan cucunya sendiri, dia tenggelam dalam keheningan untuk waktu yang lama. Masalah ini menjadi rumit. Meskipun dia awalnya tidak berencana untuk menangkap botak kedua dan itu hanya Yun Jinhai yang menimbulkan masalah, ini sekarang menjadi masalah. Ayah! Tuan kedua setengah baya berbicara. Mundur, Yun Changhai berbicara. Dia merasa sedikit tidak senang dengan putranya, sebenarnya berdiri di samping Yun Jinhai dan berbicara lagi. Kakak laki-laki, apa artinya ini? Gunung ilahi surgawi saya tidak lemah. Mengapa kita perlu berkompromi seperti ini? Tekan saja mereka secara langsung dan paksa mereka untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Jin Yunhai berbicara dengan sangat dingin. Dia terluka di dalam pegunungan ilahi surgawi, menyebabkan dia mengungkapkan sedikit niat membunuh. Dunia akan menjadi kacau, dan kami hanya ingin melarikan diri. Apa tujuan menyebabkan perselisihan internal sekarang? Bukannya kamu tidak mengenal adik perempuanmu? Dia tidak pernah melupakan burung merak itu. Yun Changhai menghela nafas. Alasan dia tidak berurusan dengan botak kedua adalah karena dia selalu mempertimbangkan saudara perempuannya sendiri, Menglan. Pergi, mari kita lihat formasinya dulu, kata Yun Changhai. Orang-orang Heavenly Divine Mountain semuanya mengangguk. Sekarang bencana besar sedang turun, segala sesuatu yang lain adalah sekunder. Hanya pergi lebih cepat adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Ketika Jin Yunhai melihat ini, dia mendengus dingin sebelum menyikat lengan bajunya dan pergi. Mereka tiba di hutan tersembunyi di balik pegunungan. Ada hadiah formasi yang sangat tua. Itu akan runtuh. Sechon Baldi melihat dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama. Setelah membandingkannya dengan peta formasi yang hancur yang dia peroleh selama tahun-tahun awalnya, dia terus mengangguk dan berkata, memang ada kerusakan. Namun, porsi yang tercatat pada formasi yang saya miliki tepat untuk memperbaikinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka bersukacita. Tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki formasi ini pasti harus dari kelas tertinggi, semuanya bahan ilahi. Itu karena mereka melintasi alam di sini, jadi item normal pasti tidak sesuai standar. Botak kedua langsung menuliskan selusin materi dan menyerahkannya kepada Yun Changhai. Dia langsung terengah-engah. Jenis pengeluaran ini terlalu menakutkan.
Ada beberapa bahan yang bahkan tidak dimiliki gunung ilahi surgawi kita di perbendaharaan kita. Anda harus memahami bahwa perbendaharaan ini telah dipertahankan untuk siapa yang tahu sudah berapa tahun, namun masih kehilangan beberapa bahan ilahi. Mereka sulit ditemukan di dunia ini, membuat mereka sakit kepala. Tidak ada jalan lain. Kita harus meminjamnya dengan bergabung dengan gunung ilahi lainnya dan secara kooperatif menawarkan materi ilahi. Kalau tidak, tidak ada kesempatan. Yun Changhai dengan tegas membuat keputusan ini. Aku sudah membuat daftar materinya, jadi cepatlah dan kumpulkan. Namun, jika Anda ingin saya memperbaikinya, maka itu sama seperti sebelumnya. Kalian semua berutang padaku, jadi gadis klanmu akan dibawa pergi dan diberikan kepada anak muda ini. Botak kedua mulai bertingkah sombong lagi. Kata-kataku juga akan sama. Selama Yun 11 setuju, maka aku juga akan setuju. Yun Changhai tertawa. Kakak. Wajah Yun 11 langsung memerah. Melihat semua sepupunya menatapnya dengan penuh harap, dia merasakan gelombang rasa malu. Pada saat yang sama, dia ingin memukul Si Hao dengan keras. Baiklah, mari kita tidak membicarakan masalah ini lagi. Itu akan diserahkan kepada Anda pada akhirnya. Tidak ada yang akan mengganggu. Yun Changhai tertawa dan berkata. Cahaya warna-warni ilahi melintas di mata Huo Ling Er. Dia menatap Yun 11 dan berkata, jangan khawatir. Pada saat itu, aku akan membantumu menghilangkan ancaman gadis telanjang yang aneh ini. Yun 11 mengungkapkan ekspresi aneh. Dia berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pikiran Si Hao sudah melayang, tidak memperhatikan orang-orang di sini sama sekali. Dia fokus pada sosok kabur yang tidak bisa dilihat orang lain. Para dewa di dalam gumpalan api semuanya menyembah. Seolah-olah 3.000 dunia muncul untuk menyembah sosok tinggi dan ramping itu. Dewa Willow muncul, tetapi selain Si Hao, tidak ada yang bisa melihatnya. Mereka bahkan tidak menyadari kehadirannya. Jadi ternyata benar-benar seperti ini. Dia adalah orang yang meninggalkan gerbang ini. Dia mungkin masih hidup dan bahkan mungkin turun ke batas bawah. Dewa Willow berkata pada dirinya sendiri. Hanya Si Hao yang bisa mendengar kata-kata ini. Mereka menyebabkan hatinya bergetar hebat. Dewa Willow berkata dengan lembut, bencana besar menjadi menarik kali ini. Ini berbeda dari biasanya. Saya merasa bahwa kali ini, bahkan mereka yang menganggap diri mereka lebih unggul dari semua orang lain mungkin jatuh juga. Bencana yang sangat besar akan datang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.